Masjid Istiqlal merupakan salah satu ikon kota Jakarta ya. Betul sebagai sekali. masjid ketiga terbesar di dunia dan terbesar se-Asia Tenggara. Kita harus bangga mempunyai Istiqlal. Iya, dan ternyata di dalamnya itu ada sebuah madrasah yang disebutnya Madrasah Istiqlal. Ada perpustakaannya juga yang komplit banget. Dan kita belum tahu nih sebenarnya siapa sih arsiteknya Masjid Istiqlal ini dan Oke. ada apa dengan Istiqlal? Langsung kita lihat Mantap. liputannya ya. Ya. Ini dia. Misteri Masjid Istiqlal. Pemirsa berita Islami masa kini, tentunya sudah banyak dari kita yang mengetahui bahwa Masjid Istiqlal merupakan masjid terbesar di Asia Tenggara. Pembangunan masjid ini diprakarsai oleh Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Oleh karena masa dibangunnya masjid ini terjadi setelah zaman kemerdekaan, maka masjid ini dinamakan Istiqlal, yang dalam bahasa Arab berarti kemerdekaan. Namun tahukah Anda bahwa rekor dunia telah mengakui bahwa Masjid Istiqlal ternyata adalah masjid terbesar ketiga setelah Masjidil Haram dan Masjid Nabawi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa berita Islami masa kini, sekarang ini aku udah ada di Masjid Istiqlal. Nah, semua orang udah tahu ya kayaknya kalau Masjid Istiqlal ini merupakan masjid terbesar se-Asia Tenggara. Dan ternyata ada rekor barunya, kalau Masjid Istiqlal ini adalah masjid terbesar ketiga di dunia. Nah, aku tuh penasaran banget pengen masuk ke dalam, pengen keliling. Ada apa aja di dalam? Katanya ada madrasahnya, ada perpustakaannya juga. Jadi pemirsa mau tahu ke dalam ada apa? Yuk. Kali ini, host berita Islami masa kini, Zizi Sahab, akan mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat dengan Masjid Istiqlal. Kita juga akan diajak untuk melihat apa saja yang ada di dalam masjid tersebut, sehingga dikatakan sebagai masjid terbesar di Asia Tenggara, bahkan menjadi urutan ketiga terbesar di dunia. Kami pun sempat bertanya kepada Bapak Subandi, selaku Sekretaris Badan Pelaksana Pengelola Masjid Istiqlal, untuk mengetahui lebih jauh mengenai Masjid Istiqlal. Jadi tadi dibangun tahun 1961, peletakan pertama oleh Presiden Soekarno, kemudian diresmikan tahun 1978 oleh Presiden Soeharto. Oke, jadi Pembangunan selama dua periode, membangunnya selama 17 tahun. Ya. Yang cukup mengejutkan adalah ternyata Istiqlal dibangun selama 17 tahun. Dan tahukah Anda pemirsa bahwa arsitek Masjid Istiqlal adalah Friedrich Silaban dan ia seorang non-muslim. Teksnya ini begini, dulu kan diadakan sayembara. Nah, sayembara itu ada 28 orang ya yang mengikuti, kemudian ada 5 itu diseleksi, ada 5 yang termasuk masuk ranking begitu. Tapi dari 5 itu setelah dirapatkan yang dipimpin Presiden Soekarno pada waktu itu, ternyata dalam rapat diputuskan yang terbaik kepunyaan hasil desain dari Friedrich Silaban, seorang yang beragama Nasrani. Ini membuktikan bahwa keberagaman agama tidak memecah belah masyarakat yang ada saat itu. Justru perbuatan tolong-menolong dan menghargai satu sama lain bisa sangat jelas terlihat. Lokasi komplek masjid ini berada di bekas Taman Wilhelmina, di timur laut lapangan Medan Merdeka, yang di tengahnya berdiri Monumen Nasional atau Monas. Luas total masjid beserta lapangannya mencapai 9,5 hektar. Bangunan utama masjid ini terdiri dari 5 lantai dan 1 lantai dasar. Masjid ini mampu menampung hingga 250.000 orang. Masjid Istiqlal memiliki gaya arsitektur modern dengan dinding dan lantai berlapis marmer dan dihiasi ornamen geometrik dari baja anti karat. Bangunan utama masjid dimahkotai satu kubah besar yang berdiameter 45 meter dan ditopang oleh 12 tiang besar. Sedangkan ukuran menara tunggalnya mencapai 196,66 meter dan menjulang di sudut selatan selasar masjid.
Dan ya. memang Bung Karno punya cita-cita bangun itu untuk 1000 tahun. Ya, Luar biasa. subhanallah. Jadi masjid itu tidak ada kayu. Oh, oke. Semua dari apa itu namanya marmer, ya. Kemudian pakai stainless, pintu semua segala macam, kamar mandi semua stainless. Masjid ini bergaya arsitektur Islam modern internasional, yaitu menerapkan bentuk-bentuk geometri sederhana seperti kubus, persegi, dan kubah bola dalam ukuran raksasa untuk menimbulkan kesan agung dan monumental. Bahannya pun dipilih yang bersifat kokoh, netral, sederhana, dan minimalis, yaitu marmer putih dan baja anti karat atau stainless steel. Masjid Istiqlal menarik perhatian wisatawan dalam dan luar negeri, terutama wisatawan muslim yang datang dari berbagai penjuru Indonesia ataupun wisatawan muslim dari luar negeri. Pengunjung muslim dapat langsung masuk dan berbaur dengan jemaah untuk menunaikan salat berjamaah. Untuk pengunjung non-muslim, mereka harus mengikuti tata cara mengunjungi masjid, seperti melepaskan alas kaki serta mengenakan busana yang sopan dan pantas. Semua pengunjung tidak diperkenankan mengenakan celana pendek atau pakaian yang terbuka. Pengunjung yang mengenakan celana pendek biasanya dipinjamkan sarung, sedangkan pengunjung wanita diminta mengenakan kerudung. Memang, setelah Presiden Amerika Serikat Barack Obama didampingi istrinya mengunjungi Masjid Istiqlal pada November 2010, wisatawan asing yang berkunjung ke masjid ini semakin banyak. Rata-rata sekitar 20 wisatawan asing mengunjungi masjid ini tiap harinya. Kebanyakan berasal dari Eropa. Para tokoh penting asing terkenal yang pernah mengunjungi Masjid Istiqlal antara lain Bill Clinton, Presiden Amerika Serikat pada tahun 1994, Presiden Iran Mahmud Ahmadinejad, Presiden Libya Muammar Gaddafi, Pangeran Charles dari Britania Raya, Li Yuanchao, Wakil Ketua Partai Komunis Cina, Presiden Chile Sebastian Pinera, Hans Fischer, Presiden Austria, dan Jens Stoltenberg, Perdana Menteri Norwegia, serta Kanselir Jerman Angela Merkel pada tahun 2012. Masjid terbesar ketiga di dunia ini ternyata tidak hanya menjadi tempat sholat saja. Di dalamnya terdapat banyak kegiatan seperti majelis taklim ibu-ibu, tempat belajar dan bermain untuk anak-anak, beduk raksasa yang panjangnya berukuran 2 meter dengan lingkaran depan 1,5 meter. Tak hanya itu, Masjid Istiqlal pun memiliki perpustakaan yang memiliki hampir puluhan ribu buku, serta laboratorium komputer dan ruang audiovisual, serta masih banyak lagi. Dan yang tak ketinggalan, bagi Anda yang lapar dan haus, Istiqlal pun memiliki tempat kuliner yang banyak pilihan makanan dan minuman. Itulah Masjid Istiqlal yang dibangun dalam waktu 17 tahun. Adapun dengan membangun masjid, kita bisa mendapat pahala yang cukup besar. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang membangun sebuah masjid karena Allah walau sekecil apapun, maka Allah akan membangun untuknya sebuah rumah di surga." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Alhamdulillah pemirsa, selesai sudah wisata religi berita Islami masa kini kita kali ini. Insya Allah bisa menginspirasi pemirsa dan juga memberikan informasi yang baru untuk semuanya. Insya Allah kita ketemu lagi di next wisata religi berita Islami masa kini. Saya Zizi Syahab, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, keren ya. Kamu kan langsung tuh ke sana. Kalau aku ke sana pernah sih Jumatan atau ada space yang memang nggak semuanya aku lihat. Apalagi bisa di-share sama penonton semuanya nih. Nah, memang arsitektur itu megah banget pemirsa. Dan satu hal yang bikin aku kagum, arsiteknya adalah seorang non-muslim. Oh ya? Dan itu juga diadakan sayembara oleh Presiden Soekarno, tadi juga sudah dijelaskan. Dan ternyata pemenangnya adalah Frederick Silaban ini. Dan dia bisa mendesain masjid yang luar biasa megahnya sampai menjadi masjid terbesar ketiga sedunia dan terbesar pertama se-Asia Tenggara. Oke, ya tadi lihat dari bangunan-bangunannya, ornamen-ornamennya itu luar biasa sekali. Di zaman itu bisa bikin bangunan yang seluar biasa seperti Masjid Istiqlal ini. Subhanallah. Ini siapa yang ulang tahun? Main balon meletus-meletus. Oke, itu berarti sama seperti semeriah hati kita ya? Iya, meriah. Meriah banget. Karena setelah ini kita akan membahas tentang sesuatu yang istimewa. Betul, dan tercantum di dalam Al-Quran. Betul, ya? Karena kita membahas tentang keistimewaan semut. Kita bahasnya nanti pemirsa, jangan kemana-mana, tetapi Berita Islami masa kini.
Allah